Selamat siang semuanya. Kita tunggu ya teman yang lain biar agak banyak. Iya, Pak. Ya, diinformasikan aja juga temannya supaya bisa masuk. Untuk ganti nama. Aku nak zoom dulu. Cepet lah. Dulu aku kalau tanya apa tu kan, aku nak hadir gitu. Aku tutup kamera aku. Dia ke pintu apa?
Sebentar ya, ada yang sedikit yang saya kerjakan, agak nanggung. Iya, Pak.
Baik, selamat siang semuanya. Mohon maaf, saya ada tadi sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan karena ada mau berangkat tim ke luar kota. Dan jadi harus saya siapkan dulu tadi dokumen mereka, baru bisa berangkat. Baik, kembali lagi kita pada hari ini dalam mata kuliah Hukum Internasional di pertemuan kedua. Mudah-mudahan saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang masih menjalankannya. Baik, sebelum kita melanjutkan perkuliahan, eh, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa pada pertemuan minggu lalu untuk penilaian akhir, salah satu komponennya adalah nilai tugas. Jadi saya sudah tentukan untuk tugasnya adalah kelompok makalah dalam bentuknya, tetapi sistematikanya akan saya tentukan pada hari ini bagaimana tata cara penulisannya. Nah, di portal jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini ada 30 orang. Jadi dibagi ke dalam 5 grup. Jadi kita nanti akan memulai presentasinya di pertemuan ke-11. Setelah UTS, itu kan ada pertemuan ke-8, kemudian tatap muka sekali, kemudian online sekali, baru kita selesaikan dia untuk presentasinya. Jadi hanya 5 minggu saja presentasi kita laksanakan. Nah, pada saat nanti pertemuan 11, seluruh makalah sudah dikumpulkan dalam bentuk hard copy dan dijilid seperti biasa jilidnya. Dengan plastik kaca, kertas jorok, sama dilakban hitam. Nah, jadi tidak ada penambahan waktu lagi bagi kelompok yang mau mengumpul. Apapun alasannya, Pak, berkasnya sama dia, Pak, sama si Anu sudah siap, dia nggak datang, dia terlambat, dia ini Anu nggak ada. Artinya pada saat pertemuan 11, 5 makalah tidak dikumpulkan, ya kan, berarti tidak ada nilai tugasnya. Nah, berarti ada satu kurang komponen yang membuat nantinya tidak bisa mendapatkan nilai maksimal. Nah, bagaimana tata cara mekanisme penulisannya? Harus buat wajah. Baik, jadi makalahnya akan terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 ini
terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, latar belakang. Ini berisi mengenai apa alasan sehingga saudara mengangkat tema, ya kan? Kemudian rumusan masalah. Nah, judul atau tema dalam makalahnya silakan tentukan sendiri. Yang penting berkaitan dengan hukum internasional. Ada 14 materi yang sudah ditentukan oleh pihak biro. Maka dari 14 materi tersebut bisa saudara pilih untuk dijadikan sebagai apa namanya, judul. Nah, misalnya saudara mengambil tentang perkembangan hukum internasional. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana sejarah lahirnya hukum internasional. Nah, yang kedua, bagaimana perkembangan hukum internasional di Indonesia. 3, faktor apa saja yang yang berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional. Oke, jadi rumusan masalahnya ditetapkan minimal 3 rumusan masalah. Baru yang kemudian tujuan penulisan. Di dalam tujuan penulisan ini ada berapa banyak tadi rumusan masalahnya? Ada 3. Maka tujuan penulisannya lah untuk menganalisa tentang sejarah hukum internasional. Yang kedua, untuk menganalisa tentang perkembangan hukum internasional di Indonesia. Yang ketiga, untuk menganalisa tentang faktor yang berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional. Cukup, hanya 3 ini aja tujuannya. Baru D, manfaat penulisan. Yang pertama, secara manfaat teoritis. Apa saja secara teori. Kemudian manfaat praktis. Apa saja dia. Nah, inilah yang harus termuat di dalam bab 1. Ya kan? Jadi nanti ini 10 menit mati kembali, kita masuk lagi ya, 10 menit lagi waktu dari Zoom-nya. Saya percepat. Nah, bab kedua, pembahasan.
Ada berapa tadi rumusan masalahnya? Ada 3. Maka 3 pula lah dia. Subbabnya. Yang pertama sejarah. Yang kedua perkembangan. Yang ketiga faktor. Nah, cukup hanya ini aja, tinggal nanti buat subbabnya kan gitu. Nah, jadi nggak ada lagi subbab besarnya 4, 5 kan gitu. C, D, D, E, F, G nggak ada. Karena 3 masalahnya, 3 pembahasannya. Jangan ditambah-tambah. Ya kan? Baru terakhir adalah bab 3, penutup. A, simpulan. Nah, ada berapa banyak tadi rumusan masalahnya? Ada 3. Maka simpulannya juga 3. Ya kan? Nah, baru saran. Nah, setelah itu sarannya terserah mau berapa banyak, baru daftar pustaka. Nah, inilah sistem penulisan untuk makalahnya yang harus dimuat di dalam makalahnya. Nah, selanjutnya makalah dibuat di kertas A4 diketik, nggak tulis tangan. Jenis huruf Times New Roman. Ukuran huruf 12. Spasi antar baris 1,5. Oke, kemudian kerapian tulisan menggunakan rata penuh. Minimal jumlah halaman adalah 12. Ya kan, saya hitung sampai daftar sampai bab ketiganya, mulai dari bab 1 sampai bab 3 minimal 12. Baik, inilah dia untuk mekanisme. Nanti bisa dilihat rekaman Zoom-nya akan saya share nantinya di grup supaya bisa saudara lihat, mana tahu terlupa kan gitu. Nah, ini dia. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan untuk mengenai tugasnya? Pak, Ya, itu silakan, Dwi. itu Pak kalau misalnya untuk judulnya itu juga ukuran 12, Pak? Atau cuma Untuk di cover berarti ya, untuk di cover, judul cover, itu di cover 14 ukurannya. ya, Pak? Yuk. Nah, baru nanti untuk nama-namanya 12 ukurannya. Tulisannya mulai dari bab 1 sampai bab apanya, bab terakhir, dan daftar pustaka itu 12. Untuk judul silakan dipilih sendiri yang berkaitan dengan hukum internasional, dan untuk teman-teman satu kelompoknya juga silakan ditentukan sendiri. Nah, jadi supaya tidak tumpang tindih mengenai judulnya, kalau sudah ada di-share aja di grup. Kelompok saya, kelompok Dwi, judulnya ini, misalnya anggotanya A, B, C, D, E, kan gitu. Nah, jadi tidak lagi nanti ada yang mengambil. Nah, yang penting 30 orang yang tertera di portal ini harus memiliki kelompok. Kalau dia tidak memiliki kelompok, berarti teman-temannya sungguh terlalu, ya kan? Berarti ada dusta di antara teman-temannya, kan gitu.
Kenapa dia tidak dimasukkan di dalam kelompok? Baik, kemungkinan sebentar lagi 40 menit pertamanya akan berakhir. Kita akan kembali lagi setelah iklan-iklan berikut ini. Pak, Ya, silakan Wi. berarti itu kelompoknya pilih sendiri, Pak? Pilih sendiri, pokoknya semua sendiri saya bebaskan. Ya kan? Iya, Pak. Satu kelas kan 30 orang, Pak. Jadi itu dibagi berapa kelompok, Pak? 6 berarti kan? Karena 5 Oh, kelompok saja. Nah, 5 minggu aja kita presentasi. Berarti 6 satu kelompok. 6 orang satu kelompok. Nah, iya. iya. Jadi nanti pada saat presentasi sama saya hard copy-nya. Nah, kalau untuk ke teman-temannya kelompok lain bisa dalam bentuk soft copy, bisa di-share ke grup ataupun bisa dicetak, dibagikan ke teman-temannya. Nah, pada saat presentasi apakah harus dalam bentuk Word atau PowerPoint itu terserah saudara. Mau dibuat PowerPoint boleh, mau dibuat yang dibacakan dalam bentuk Word pun boleh. Nah, tapi yang sama saya dalam bentuk Word, bukan dalam bentuk PowerPoint. Nah, jadi ada 6 kelompok, ada 6 orang satu kelompok, maka nanti pertanyaan yang muncul harus 6 pertanyaan kepada pemateri. Nah, masing-masing pemateri nantinya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Nah, penilaiannya akan dilakukan secara individu. Bagaimana saudara menjawab pertanyaan yang diajukan oleh audiens tadi. Jadi tidak satu orang menjawab semua pertanyaan yang muncul, tetapi semua pemateri masing-masing menjawab pertanyaannya. Ada 6 orang, maka 6 pertanyaanlah ditujukan ke masing-masing. Nanti misalnya si Dwi yang tampil, si Victor nanya sama si Dwi. Nah, kasih Dwi lah nanti akan menjawab. Kan gitu pertanyaan yang diajukan oleh si Victor. Gitu dia. Nah, jadi penilaiannya nanti bersifat individu. Nah, Pak, ini saya kok dapat nilainya beda sama kawan saya kan gitu. Nilai tugasnya ya berarti kemampuan memahami tugas sangat minim. Ya, sehingga penilaiannya juga jadi berkurang gitu dia. Ya, ketika jawaban yang disampaikan itu dengan jelas, dengan lengkap, ya misalnya disuruh sebutkan, tapi dia jelaskan kan gitu. Nah, kan pasti memiliki penilaian yang berbeda. Oke, saya close untuk whiteboard-nya, nanti bisa dilihat di rekamannya. Nah, untuk waktunya tinggal 2 menit lagi kita lanjutin aja untuk materi kita hukum internasional. Nah, jadi kita masih berbicara mengenai dasar daripada hukum internasional. Masih tetap semangat ini kan, nggak mengantuk kan, karena jam-jam rawan ini soalnya. Iya, ya kan. Saya baru pertama kali ini dapat ngajar jam segini, 1:30. Apalagi nanti ya kan baru siap makan siang, ya kan. Nggak masalah lah. Nah,